Hai sahabat Kartini, balik lagi sama aku Putri dan juga dua rekanku Cynthia dan Dewi. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, tanpa berlama-lama, sebelumnya kita membahas tentang puisi dari W.S. Rendra. Kali ini kita bakalan bahas salah satu tokoh yang juga terkenal di bidang sastra, terutama sastra Indonesia sendiri. Ada yang tahu nggak sih siapa dia? Nah, hari ini kita bakalan bahas tokoh Widji Tukul. Lahir pada tanggal 26 Agustus 1963 di Kampung Sorogenen, Solo, yang merupakan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai tukang becak dan buruh. Ia lahir pada sebuah keluarga tukang becak dan merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Ia menamatkan sekolah menengah pertamanya pada tahun 1979. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah Kerawitan Indonesia mengambil jurusan tari. Namun pada tahun 1982 beliau keluar atau drop out. Kemudian melanjutkan karir dengan berjualan koran. Oleh tetangganya diajak untuk bekerja pada sebuah perusahaan mebel antik. Dan dari sanalah beliau selalu senang untuk mendeklamasikan puisi kepada teman-teman sekerjanya. Widji Tukul sendiri merupakan seorang penyair yang cello atau cadel. Memulai menulis puisinya pada saat sekolah dasar dan tertarik pada teater pada sekolah menengah pertama. Melalui teman-temannya, ia mengikuti sebuah kelompok teater dinamakan Teater Jagalan Tengah atau Jagat. Bersama dengan rekan-rekan di Jagat, ia pernah keluar masuk kampung, tidak hanya di Solo, namun juga sampai kepada Yogyakarta, Klaten, hingga Surabaya. Ia mengamen puisi dengan iringan musik seperti suling, gong, gitar, dan lain-lain. Pada tahun 1988, ia pernah menjadi wartawan di Masa Kini walaupun hanya 3 bulan. Karya-karyanya diterbitkan di media cetak tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri seperti Suara Pembaharuan, Bernas, Surabaya Post, Merdeka, Inside Indonesia di Australia, Tanah Air di Belanda, dan juga penerbitan mahasiswa seperti Politik di Universitas Nasional Jakarta, Pijar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Keadilan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dibandingkan dengan sajak yang ada di media cetak, sajaknya berbentuk fotokopi yang tersebar di antara kawan-kawan dan juga orang yang mengaguminya. Selain menulis sajak, dia juga menulis cerpen, esai, dan juga resensi puisi. Dua kumpulan sajaknya seperti puisi Pelo, Darman, dan lain-lain diterbitkan oleh Taman Budaya Surakarta. Nah, pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1991, ia diundang untuk membaca puisi oleh Goethe Institute di Aula Kedutaan Besar Jerman, Jakarta. Nah, selanjutnya nih, di tahun yang sama, pada tahun 1991, Widji Tukul menerima penghargaan Wertheim Encourage Award yang diberikan oleh Wertheim Stichting di negeri Belanda. Bersama dengan W.S. Rendra, Widji Tukul sebagai penerima hadiah pertama setelah yayasan ini didirikan untuk menghormati sosiolog dan para ilmuwan Belanda W.F. Wertheim. Nah, di tahun berikutnya nih, di tahun 1992, Widji Tukul sebagai penduduk asli Jagalan Pucang Sawit, ia bergabung dengan masyarakat sekampungnya di sekitar PT Sariwarna asli untuk memprotes limbah limbah hasil pabrik tersebut yang meresahkan masyarakat. Nah, dalam esai pengantar buku kumpulan puisi Tukul, Aku Ingin Jadi Peluru, Munir menyatakan sebuah kalimat pendek hanya ada satu kata, lawan. Nah, kalimat ini jauh lebih terkenal daripada Widji Tukul sebagai seorang yang sudah menorehkan puisi perlawanan. Dia telah berhasil menemukan api, sebuah simbol dari perlawanan.
Kalimat ini juga menjadi semacam roh kebangkitan bagi jiwa-jiwa yang masih ingin mencari jati dirinya dengan sebuah kekuatan, yaitu kekuatan untuk melawan rezim otoritarianisme. Kalimat itu telah menunjukkan pilihan Wiji-Tukul untuk bergabung dalam setiap barisan perlawanannya atas rezim militeristik Orde Baru. Pilihan itu tentu bukan pilihan yang mudah, dia telah membayar mahal untuk itu. Dia telah menjadi korban praktik penghilangan orang. Teman-teman tahu nggak sih bahwasannya Wiji-Tukul merupakan sosok militan yang cukup cerdik untuk menggerakkan dirinya dan anggota-anggota masyarakat agar peduli akan masa depan. Tukul sendiri merupakan sosok yang penuh misteri, seperti banyaknya lompatan misteri di balik puisi-puisinya. Tentang proses kreatif, Tukul menyatakan dalam pengantar buku Aku Ingin Menjadi Peluru bahwa penyair haruslah berjiwa bebas dan aktif, bebas dalam mencari kebenaran dan aktif mempertanyakan kembali mengenai kebenaran-kebenaran yang diyakininya. Oleh sebab itu, belajar terus-menerus mutlak dilakukannya. Dalam buku tersebut mengungkapkan bahwa Wiji-Tukul muncul dalam sebuah ruangan yang khusus di tengah wacana kekerasan yang menekankannya selama puluhan tahun. Dia adalah seorang penyair yang gigih, baik dalam menemukan gagasan maupun dalam memperjuangkan hidup dan kebenaran-kebenaran yang diyakininya. Nah, dalam buku tersebut di halaman belakang sampul, Arif Budiman menyatakan bahwa membaca puisi-puisi Wiji-Tukul adalah membaca autobiografi kejiwaan penyair yang menceritakan nasib jutaan rakyat Indonesia yang dimiskinkan oleh proses pembangunan yang terlalu menguntungkan kaum-kaum elit.